Halo teman-teman semua, selamat menikmati di channel Practical Insight. Di sesi kali ini kita akan diskusi tentang 5 fakta kenapa kamu harus menjadi seorang PNS. Banyak dari kita yang sering bertanya, kenapa sih saya harus menjadi PNS? Apa manfaatnya buat saya? Apa kontribusi yang dapat saya berikan? Siapa yang menerima manfaatnya? Nah, yang pertama, kenapa kamu harus jadi PNS? Yang pertama alasannya karena menjadi PNS itu kamu bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Kamu bisa mengabdi secara langsung, yang mana kamu membuat kebijakan-kebijakan atau program yang memang berhubungan langsung kepada masyarakat, sehingga membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya misalnya kamu membuat kebijakan terkait program bantuan langsung tunai ke masyarakat, atau juga program terkait subsidi listrik dan gas yang mana dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Lalu yang kedua, dengan menjadi PNS, kamu bisa mengenal Indonesia menjadi lebih luas. Misalnya kamu orang yang dari kecil sampai besarnya tinggal di Jakarta. Kemudian kamu mendaftar menjadi salah satu PNS di salah satu kementerian di pusat dan kamu ditempatkan di pusat. Nah, sebagai PNS yang ada di pusat, kamu sangat besar kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Kenapa? Karena kamu harus berkoordinasi atau berkonsultasi atau juga bertemu dengan pemerintah daerah atau juga dengan masyarakat di daerah untuk menjelaskan program-program apa saja yang ada di pemerintah pusat. Kamu bisa ke Aceh, ke Papua, ke Maluku, sehingga meningkatkan wawasan kamu tentang Indonesia, yang mana mungkin ketika kamu sekolah kamu hanya mengetahuinya lewat buku saja atau lewat video. Namun menjadi seorang PNS, kamu sangat besar kesempatan untuk bisa keliling Indonesia. Apalagi kalau memang tempat yang kamu kunjungi tersebut adalah tempat wisata. Kamu bisa juga sambil bekerja dan berlibur, seperti ke Bali, ke Lombok, atau ke tempat-tempat lainnya. Lalu yang ketiga, menjadi seorang PNS itu karirnya jelas. Nah, ketika kamu masuk menjadi PNS, misalnya dari S1, kamu langsung mendapatkan golongan 3A. Nah, jika kamu di jabatan non-fungsional atau jabatan fungsional umum, setiap 4 tahun kamu akan otomatis naik jabatan atau naik golongan. Nah, nanti dari 3A ke 3B. Atau kalau kamu fungsional, kamu juga bisa naik pangkat atau jabatan jika kamu mengumpulkan angka kredit yang telah ditetapkan. Jadi karirnya kamu dari kamu mulai masuk PNS sampai kamu pensiun itu sudah jelas rentetan apa-apa yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan karir tersebut. Tinggal kamu memilih mau cepat naik karirnya atau ingin seperti karir normal PNS biasanya. Lalu yang keempat, menjadi PNS tersebut punya kesempatan besar untuk mengembangkan kompetensi. Nah, pengembang kompetensi di sini ada dua jenis pengembangan. Yang pertama, tugas belajar, di mana kamu misalnya yang satu sangat besar kemungkinan untuk meningkatkan kompetensimu mengambil S2 atau S3, yang mana pemerintah punya alokasi khusus untuk para PNS untuk dapat sekolah lagi, atau bahkan kamu bisa mencari sponsor atau beasiswa dari luar untuk bisa mengambil S2, S3. Karena banyak lembaga-lembaga internasional atau negara-negara lain memberikan beasiswa khusus untuk PNS. Lalu yang kedua, program pengembang kompetensi secara menggunakan pelatihan. Pelatihan juga dibagi menjadi pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal ini kita kenal dengan pelatihan diklat yang tatap muka seperti di kelas, atau juga bimbingan teknis, workshop, atau seminar. Nah, kemudian sekarang sangat terkenal pelatihan non klasikal, yaitu pelatihan seperti
pelatihan jarak jauh dengan menggunakan sistem e-learning, pelatihan e-learning secara mandiri, magang, mentoring, dan coaching. Ini adalah metode-metode pengembangan kompetensi yang memang sekarang lagi marak dikembangkan di PNS. Jadi, kamu tidak perlu khawatir jika menjadi PNS. Dipastikan jika kamu memiliki keinginan atau kemampuan untuk maju, kamu sangat besar kesempatan untuk meningkatkan kompetensimu. Lalu yang terakhir, jadi seorang PNS, di akhir kamu bekerja sebelum pensiun, kamu akan mendapatkan dana pensiun. Sehingga setelah kamu pensiun, kamu akan mendapatkan kenyamanan selama masa pensiun. Karena selama kamu sudah pensiun, kamu akan mendapatkan gaji yang sudah disiapkan untuk kamu pensiun. Barangkali itu 5 fakta yang kamu harus ketahui kenapa kamu harus menjadi PNS. Jika kamu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan subscribe channel ini, dan biar orang lain juga dapat manfaat dari channel ini, kamu bisa share channel ini ke teman-temanmu yang lain sehingga semua orang mendapatkan manfaatnya.